senang sekali kita bisa ketemu lagi ya hari ini untuk ngobrol-ngobrol bersama semua bintang tamu kita bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Ada Daniel di pojok sana yang menemani kita hari ini dan sudah ada beberapa bintang tamu dan ada bapak baru Masya Allah yang sudah siap berbagi ceritanya gimana menjalani kurang lebih 6 hari ya menemani istrinya mengasihi. Ada Chan Kevin, apa kabar? Tapi sebelum kita ke Chan, kita ke pojokan dulu ya untuk membahas dan meng-highlight apa sih yang lagi ramai menjadi perhatian publik dan juga perhatian kita, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, ini masih seputar kemunculan Syahrini di red carpetnya Festival Film Cannes gitu ya. Karena kan orang tuh lihat fotonya yang diupload di Getty Image ya. Kok lebih kok beda gitu, bukan lebih ya. Aduh, ya aku takut salah ngomong ya. Beda sama yang ada di postingan Instagramnya karena di sini emang terlihat. Loh, kok ini udah bener? Ini bukan versi Getty ini. Coba versi Getty dulu dong. Versi Mbak Getty ya. Ini yang bikin orang sempat kemarin kaget kok Syahrini jadi gitu ya karena ya nggak sama seperti yang biasa dilihat di Instagram gitu sehingga banyak yang menduga oh berarti yang postingan di Instagram tuh kayaknya ngedit banget ya gitu kan. Ini karena postingan di Getty itu emang beda banget nih Syahrini kelihatannya kayak bukan Syahrini walaupun tetap cantik dan cetar membahana. Terus akhirnya Syahrini posting juga yang versi dia ya. Itu versi dia kayak gitu. Sama yang kayak versi yang pakai baju yang ungu yang malamnya di gala dinner itu kan juga masih tirus gitu ya kan. Aku tadi pikir itu karena efek pagi-pagi hari ya kan. Kalau aku sih pagi hari bangun agak pasti gitu ya. Ternyata ini salah Mbak Getty. Kalau menurut Syahrini ini bukan salah Mbak Getty ya, Mbak Getty Jehong gitu ya. Ini kemarin Syahrini memposting videonya bersama kakaknya ya Rani gitu ya, membahas tentang komentar netizen terhadap fotonya Syahrini yang diupload melalui Getty Image ini. Kita lihat yang berikut. Ya, Syarani kakak apa adiknya? Adiknya. Oh, adiknya ya, salah. Mohon maaf salah ya kan. Itu lain lagi. Tapi lu ya kangen ya denger intonasinya Syahrini ya. Segede rumah gitu. Loh, segede perahu. Komentar netizen mengenai foto-fotonya Syahrini gitu ya. Syahrini dijulidin ketawa-ketawa di dalam limusin di Paris. Lah yang ngejulidin cuma bisa scroll TikTok sambil antri gas melon. Dan berikut ada lagi. Padahal dia kesel banget tapi ekspresinya tetap lucu. Lanjut. Getty Image Syahrini lolos menurut gue. Apa? Getty Image. Maksudnya apa sih gak ngerti apa? Ya yuk berikutnya lanjut. Kamera Getty Image emang keramat banget. Artis luar aja banyak yang nggak lolos kamera Getty. Inces mah termasuk yang mulus, cuma kelihatan gemoy aja katanya gitu. Ada lagi berikut. Klarifikasi karena tetap harus diakui, ada yang bilang gitu ya. Karena ada banyak orang yang kok bisa, masih tetap bertanya-tanya kok bisa Syahrini ada di red carpetnya Festival Film Cannes. Terus itu penghargaan apa sih sebetulnya gitu masih, walaupun udah dijelasin Mas Syahrini ya. UNESCO-nya apakah United Society Community? Apa sih? Lupa ada atau apa gitu. Ya tapi kan aku nggak nanya ya. Nah ini kalau bicara mengenai si fenomena Getty Image ini gitu, memang ada beberapa artis yang ketika muncul di versi Getty Image emang jadi beda banget gitu sama yang sehari-hari mereka lihat atau mereka posting di sosial media. Dan ada banyak bahkan itu artis-artis Korea gitu. Ada yang bilang Syahrini di Getty Image masih terlihat cantik banget gitu. Nih ada yang kulitnya kelihatan kayak foundationnya nggak rata ya kan. Nih ada siapa? Han So-hee. Bener ya bacanya Hans. Yang berikutnya ada lagi. Kok ini masih bagus-bagus aja sih? Iya. Ini Getty Image. Ya. Karena ini beda bentuk rambut juga nggak sih? Sama warna kulit aja. Oh warna kulitnya jadi nggak seputih biasanya gitu ya. Yang berikutnya. Oh ini, kalau ini baru kelihatan beda. Kayak ini kelihatan kayak jadi old, kelihatan jadi kayak kerut-kerutnya gitu ya. Sebenarnya kita juga punya versi Indonesia. Kamera wartawan itu yang di bawah tangga itu ya kan. Kalau depan studio ini turun, itu kan sudah banyak korbannya ya, Dokter Rica. Ya kan ada ya. Itu versi Getty juga. Getty tendean. Kamu udah pernah belum kena kamera
kamera wartawan di bawah itu, yang pori-porinya jadi gede semua. Pakai masker aja udah pulangnya. Sekarang udah dilarang, nggak boleh ada paparazzi di depan situ karena banyak artis menjadi korbannya. Dan lebih aku takut menjadi salah satu korbannya gitu ya. Itu sebenarnya kan karena setelan kamera juga nggak sih? Iya, karena biasanya terlalu di luar ruangan terlalu terang gitu, jadi kelihatan banget. Oh, gitulah. Pokoknya ya tetaplah inches tetap inches gitu ya. Oke, sekarang kita menuju ke Chan Kelvin. Kita lihat dulu profil Chan berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Bapak Chan Kelvin. Ya ampun, apa kabar Pak? Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Ih, datang-datang udah jadi bapak-bapak ya. Aku kenal dia dari sejak jadi jomblo, lama. Terus cepat begitu nikah, udah jadi bapak, masya Allah. Gimana? Ini malam-malam begadang ya? Malam-malam begadang banget. Gitu. Begadang banget. Dari lahir tanggal 14 itu udah ya alhamdulillah nonstop sih. Tapi semenjak dibawa ke rumah, pas pertama kali nyampe rumah tuh kayak rewelnya parah Kak. Bener-bener kayak nggak tidur banget. Betul, gitu. Kedinginan kali. Kedinginan. Dan Dea itu kan tipikal kalau misalkan tidur tuh harus dingin banget kan. Sedangkan gue masih bisa anget-anget. Nah kasihin yang Dea tuh. Kalau gue sih masih adaptasi ya gitu. Kalau Dea bener-bener gerah banget. Dan mau nggak mau ya demi kesehatan bayinya gitu. Terus jadi gimana tuh? Ceritain dong detailnya. Gak tidur. Bayi ditaruh nangis. Habis menyusui. Dan aku di rumah sakit itu selama 3 harian lebih itu aku tidurnya tuh bener-bener nggak telentang. Bener-bener duduk gini dong, kecapean tidur sampai subuh, bangun sholat gitu kan, bayi rewel lagi, ngurusin lagi, dibantuin suster dan lain-lain gitu. Kalau di rumah kamu sama. Awal-awal gue domelin mulu. Kan gue pelor ya. Gue tuh pelor dikit-dikit. Ngantuk banget ya Allah. Enak sampai rumah rebahan dapat kasur gitu. Enak banget tuh. Tiba-tiba hari ambil popok, pampers dan lain-lain segala macam gitu. Ya udah senang tapi menikmati jadi seorang bapak. Aduh, jadi ini udah cukup tidur belum ini? Lihat mata gue gimana? Kamu agak puffy sih. Agak bengkak ya. Tidurnya kurang ya. Lumayan. Ini ada postingannya ya aku seneng dan kok kayak kok cepet banget ya gitu ya. Tadinya memang rencananya normal. Tadinya normal Kak. Jadi udah mempersiapkan kayak apa namanya yoga segala macam sampai berting. Water birthing. Bukan gitu pokoknya intinya udah belajar arahnya ke normal segala macam, tapi akhirnya lahirannya harus dengan sesar. Kenapa sih kondisinya apa yang menyebabkan dokter? Jadi terakhir kali kontrol itu sama dokter Reno Rambe, kita dari awal kan sama dokter Reno, terus akhirnya hari terakhir itu dibilang ini kamu harus lebih banyak jalan-jalan ya, jalan-jalan cepat di GBK sana Chan gitu, atau nggak nanti di depan rumah taman-taman cari yang hijau-hijau itu sampai jalan-jalan gitu. Ya udah siap dok gitu kan. Tapi ternyata pas lagi dicek semua segala macam CTG-nya ada indikasi untuk segera harus dilahirkan Kak gitu. Dan kenapa belum turun posisi bayinya? Jadi gini, di plasentanya itu sudah ada pengapuran Kak waktu itu, dan kayaknya supply-nya dari plasenta ke makanan terhadap bayinya itu berkurang. Jadi dalam beberapa minggu terakhir itu berarti tidak terlalu naik signifikan gitu. Jadi memang harus segera dan ada beberapa faktor lain kayaknya aduh ya Allah demi menyelamatkan anakku gitu kan. Akhirnya tadinya tuh pulang dari kontrol terakhir itu kita mau jalan-jalan ke mall Kak, jalan-jalan ke mall, besok kita udah arahin untuk lari-lari di GBK, jalan-jalan cepet gitu. Tapi ternyata wah kayaknya nggak bisa nih, besok operasi ya. Langsung besok banget. Langsung tuh. Terus kamu gimana? Katanya kamu ya di dalam itu mendampingi saat-saat sesar itu kamu nggak berani melihat ke sana. Terus terang aku tuh emang kalau ngeliat darah tuh agak lemes ya. Kan saya bukan dokter gitu ya, wajar lah semua orang mungkin seperti itu. Terus? Tapi ya gimana ya, aku sebagai seorang ayah harus menemani istriku gitu kan. Jadi pas lagi Chan masuk, ayo bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama kali tuh ini videonya belum aku upload aja, baru dapat dari rumah sakit kan. Karena kemarin pihak rumah sakit yang videoin kan. Tadi Sari minta, ya lu Sari aku minta dulu ya gitu. Jadi akhirnya baru dapat, nanti mungkin abis ini aku share upload, mungkin. Dan intinya pertama kali aku nenangin dia mau dibius segala macam tuh kayak harus mereka haru banget gue tuh kayak ya Allah gue pengen jadi bapak. Itu pertama. Yang kedua, ini perjuangan hidup mati istriku nih demi melahirkan anakku kan. Ini bener-bener kayak wah gimana sih rasa pengen jadi seorang bapak gitu. Lahir udah gue nemenin, lihat istri gue lagi di operasi, sedih sebenarnya Kak. Kayak wah gila perjuangannya luar biasa ya gitu ya. Dan selalu aku akan bertanggung jawab terhadap semuanya gitu kan. Ya pasti ketika keluar gue ajarin kayak wow alhamdulillah ya Chan Kelvin sekarang jadi seorang bapak gitu. Masya Allah.
ketika kamu azanin gitu, kamu melihat anak kamu tuh kayak kenalin suara kamu. Kenalin. Wah, itu juga pasti Luar rasanya, biasa. wow. Tapi sebenarnya awal tuh haru Kak. Gue kan kayak apa yang ngajarin tuh kayak ya Allah keluar anakku gitu segala macam. Dokter Eno Chan, alhamdulillah ya ini sesuai dengan harapan ya. Dokter Eno bilang kan kamu tadinya pengennya normal. Kalau saya tidak ambil tindakan untuk sesar segera, anakmu takut kenapa-napa. Tapi pas keluar, alhamdulillah semuanya baik Chan. Alhamdulillah ya, berdoa sama Allah gitu. Udah, terus diajarin gitu kan. Haru pertama Kak, kan aku selama dia hamil itu kan aku selalu ngajak ngomong si Katmail ini kan. Katmail aku gini ya, papa berangkat kerja dulu ya. Selalu ajak ngomong gitu kan. Dan dia selalu respon Kak. Iya Kak, ada tendangan ya, gitu ya? ada tendangan-tendangan gitu kan. Dan kayaknya pas terakhir aku azan itu, Allahu Akbar tuh udah haru tuh Kak. Pas Allahu Akbar yang kedua dia nengok gini nih. Bukan apa-apa, dia kayak ini antara ngejek atau gimana, kan suara gue kan jelek ya. Oh, kamu jadi kebayang. Iya, gue kebayang. Tadinya haru, gue jadi mau ketawa. Sayang, kok kamu nengoknya begitu amat gitu kan. Oh, ya selama ini dengerin dari perut ini suaranya jelek juga ya gitu. Oh, bapak gue gini. Seolah-olah gitu ya. Iya, tapi alhamdulillah sih menjadi seorang bapak itu memang salah satu apa ya tantangan tersendiri. Ini awalnya aja udah kayak begadang-begadang, tapi ini nikmatin karena banyak orang yang bilang newborn ini adalah masa-masa yang tidak mungkin terlewatkan lagi. Dari tangisannya, dari ngerengekan dia, dari manjanya dia sama kita yang terlalu tergantung sama kita, itu tidak akan pernah terlewatkan sampai kapanpun. Dan gue kayak ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi kedepannya bisa baik untuk keluarga kecil aku. Amin. Masya Allah. Nih kita juga tanya tadinya gini, oh fotonya nggak terlalu banyak gitu ya, apakah karena memang sempat ragu-ragu apakah akan terlalu diekspos gitu, takut ain dan lain sebagainya, ada kekhawatiran itu? Awal iya Kak. Awalnya. Apalagi ketika alhamdulillah banget ketika aku posting pertama kali, respon dari teman-teman komentarnya tuh positif Kak. Kecan bayinya ganteng ya, semua segala macam, alhamdulillah hidungnya macam. Di satu sisi aku sama dia senang, keluarga juga senang, tapi di satu sisi lagi aku memikirkan ya Allah, takut ain gak sih gitu kan. Ya kita memikirkan lagi karena kita kan Islam kayak. Terus di satu sisi juga ya aku bangga loh, aku punya anak ganteng gini, aku bangga loh gitu. Iya. Makanya ya kita berdoa aja mudah-mudahan kalau kita baik, amin, seolah orang lain juga baik sama kita lah gitu. Oh, Masya Allah Gitu. Hidungnya mancung ya, aku sampai lihat mukanya, iya ampun Chan. Perpaduan kalian berdua banget Sama gitu dia. Masya Allah. Terus namanya dong, aku sampai baca namanya gini, ini bener namanya panjang ya. Ada 4 kata gitu ya. 4 kata, suku kata. Ahmad Katmail Dalsyar Candegra. Oke, Candegra katanya gabungan antara nama kamu sama Dea. Chan Kelvin dan Dea diberi anugerah gitu. Oh, pantas aku tanya, gerahnya apaan? Masa gerah. Candegra, harus banget ada Candegranya ya. Ya biar tahu itu anak gue berdua sama dia. Apa artinya? Kalau Ahmad itu kan panggilan kecilnya Nabi Muhammad ya. Kalau misalkan diartikan artinya sangat terpuji. Kalau Katmail itu adalah pemimpin. Kalau Dalsyar itu adalah kuat dan berani. Wis, pemimpin yang kuat dan berani. Pemimpin yang kuat dan berani yang terpuji. Anaknya Chan Kelvin dan dia yang diberi anugerah gitu. Masya Allah. Masya Allah. Amin. Doa Amin. baiknya Doa ya. mudah-mudahan. Jadi manggilnya Katmail. Katmail. Oh, jadi kalau pendeknya? Katmail aja, jangan jangan disingkat-singkat ya. Gitu. Katmail. Kan susah ya. Katmail. Pasti nanti ada panggilan sayang ya. Kan ada 3 suka Chan Kelvin, Katmail, pasti. Oh iya. Dadain ya. Jadi kamu dipanggilnya apa? Apa? Kamu panggilannya Papa. Papa. Oh, Papa. Sama Berarti- Mama. Oh, Papa dan Mama. Oke, sekarang kita challenge ya. Nah, untuk mengidentifikasi tangisan bayi, kan kamu bilang nangisnya nggak berhenti-berhenti itu ya. Nah, Nangis ternyata nangis bayi itu ada artinya. Waduh. Kita akan challenge ya. Kalau tangisan seperti ini ada apakah dia lapar, apakah dia haus, ataukah dia kepanasan, atau dia apa? Bosen ya. Oke, kita dengar suara tangisan yang pertama. Minta susu. Minta susu. Mau langsung dicek? Bener kan? Gak nyaman, jadi perutnya kembung gitu, bisa. Iya. Tapi bayi gue rada beda ya. Apa? Bayi gue rada beda tapi Kenapa? kalau misalkan sendawa dia nggak nangis sih, cuma diem atau gitu. Sendawa emang gak perlu nangis. Oh gitu ya? Nah, itu kenapa dia nangis? Karena perutnya kembung. Oh, Kembung beda kembung. lagi. Kalau Oh, beda sendawa ya? biasanya habis minum memang keluar gasnya. Kalau kembung tuh biasanya kalau ibunya makan apa sesuatu yang anaknya masih alergi bisa menyebabkan kembung. Gitu ya. Emah?
Ibunya minum kopi. Coba yang berikut ya. Oh, Yang ketiga. anak-anak ya. Yang ketiga. Set. Oh, ini bayinya kegencet sama ibunya lagi tidur. tolong gitu. Ini kencang banget. Dari ibunya bangun. Apakah artinya? Coba kita lihat. Oh, anak kamu kedinginan gimana nangisnya? Coba contohin. Kenapa gue? Nanti habis ini pulang dia perhatiin. Apa ini? Langsung jadi tebak-tebakan. Oh, ada suara keempat. ada suara Coba kita lihat yang keempat. berikutnya. Oh, MM lapar kali ya? Hah? Mau ke mall, ML. Itu. Coba kita lihat jawaban. Minta digendong ya, minta Minta dipeluk. digendong. Oh. Mana? Oh, bapaknya hebat. Masya Allah. Untuk lebih jauhnya kita tanya sama Ibu Dea, apakah Pak Chan ini tahu dengan sendirinya atau dengan arahan? Dengan arahannya. Oke, Chan, kita mau tanya andai-andai, Chan. Aduh. Andai, Chan, andai. Ini belum dibenerin pertanyaannya. Kalau anak muda jadi anak yang ABG gitu ya, udah makin besar, udah makin ngerti, udah banyak rebel-rebelnya, kamu akan menjadi ayah yang seperti apa? Yang pastinya menjaga, tetapi ngelihat itu anak kira-kira kalau misalkan tidak baik kita arahkan. Oh ya, jadi lebih kepada yang wise gitu ya. Iya, harus. Banyak ngomong atau diem aja suruh dia yang ini. Mungkin kalau misalkan istrinya harus lebih banyak ngomong, cuma kalau bapak sekali ngomong Kemail langsung dia diem. Oh gitu ya, itu kamu bayangan kamu ya, yang berwibawa gitu ya. Oke lah. Andai misalnya nih dia cuma mau, aduh anaknya 2, sementara kamu pengen lebih dari 2, apa yang akan kamu lakukan untuk membujuk dia? Sayang, semakin banyak anak itu, semakin banyak peluang kita masuk surga, sayang. Masya Allah gitu ya. Oke. Tapi kalau kamu bayangannya pengen yang banyak atau? Ya pokoknya dikasihannya Allah aja. Dikasihnya aja. Iya. Andai ada perbedaan cara dalam pengasuhan anak nih antara kamu dan Dea gitu, yang emang jauh banget beda gitu. Apa yang akan kamu lakukan? Ya mungkin kita ambil win-win solutionnya, jalur tengahnya. Gimana? Selama itu baik untuk anak kita aja sih gitu, apapun itulah. Oh apapun itu. Jadi siapa yang menang? Dea pasti ya? Tergantung. Dia juga harus nurut sama suami juga. Oh iya benar-benar. Jadi tetap didiskusikan ya. Tetap didiskusikan. Oke. Andai misalnya nih anak-anak udah mulai gede, di ABG itu tadi ya kan, terus kemudian kamu lihat tuh teman-temannya kayaknya nih bukan teman-teman yang membawa ke arah kebaikan. Apa yang akan kamu lakukan? Kasih nasihat menurut pengalaman kita, arahkan ke circle yang lebih baik. Oh diarahkan ke circle yang lebih baik. Oh, oke baik. Mudah-mudahan ya. Ada anak kamu pengen ada di dunia hiburan juga? Setelah yang berikut ini nanti kita tanyakan ya. Aku kasih dia waktu mikir. Kita ke Gia Yobi dulu, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan Gia Yobi, dan seperti biasanya kalau Gia datang ke sini harus duduk di kursi ini, ya kan? Kayak kamu matching banget ya sama kursi ini ya. Jawab pertanyaanku dengan jujur, apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta, Gia? Kemarin di ulang tahun kamu posting dengan pakaian tertutup dan mengenakan hijab. Itu karena permintaan dari kedua orang tua kamu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh, fitnah. Terus kenapa? Kenapa dengan penampilan ini? Tante alhamdulillah setiap tahun selalu rayain sama anak-anak yatim. Anak yatim. Jadi menghargai, jadi lebih baik Kan ada tertutup aja. Aji juga gitu bareng-bareng. Oke, lanjut fitnah atau fakta, Gia? Kalau kamu itu baru aja, kamu lagi patah hati karena kamu baru putus sama pacar kamu yang nggak pernah kamu posting, yang profesinya adalah seorang pengusaha. Fitnah atau fakta? Ini dapat informasi dari siapa ini? Dari manajer ya, Juna. Si Juna Edi nih. Iya, kamu lagi patah hati. Iya. Sedih banget. Berapa lama sih deketnya? 2 tahun kurang lebih lah. Kalau lama ya. Iya, aku lama-lama. Soalnya pas kemarin terakhir sama pemain bola langsung sama dia. Oh langsung sama dia. Kamu kan terakhir ngomong kenapa nggak jadi sama pemain bola karena kamu belum siap nikah. Iya. Jadi sama ini kenapa putusnya? Jangan dipancing dong, ini live ini. Kenapa menangis ya, masih mau nangis ya? Enggak. Memang jodohnya sampai segitu aja. Oh, lirik aja gini. Terus kamu patah hatinya gimana sih kalau seorang Gia tuh kalau lagi sedih tuh? Patah hati apa ya? Aku lebih ngelakuin sesuatu yang membuat aku happy. Salah satunya piercing. Oh, Iya, jadi kemarin aku piercing, terus aku lagi galau. Jadi mbak yang nindik piercing aku juga, dia lagi galau juga. Jadi aku sama, gagal piercingnya, sakit.
Oh, Iya, swear. Ya ampun ya. Tapi kan lebih sakit-sakit hati daripada sakit di piercing kan? Oh ya ampun, kasihan. Nanti dapat benar-benar kata kamu mungkin itu belum jodohnya ya kan? Fitnah atau fakta Gea? Oh, kamu emang sengaja yang kemarin itu pacaran udah 2 tahun nggak pernah ada kita tahu siapakah dia karena kamu emang nggak pengen posting, nggak pengen woro-worno karena kamu takut kalau diposting terus nggak jadi kayak kemarin ribet. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta ya? Hah? Ya malu nggak sih sekarang upload diposting terus nggak jadi nikah gitu kan? Oh ya kemarin katanya udah dikenalin ke orang tua, Iya. Didatengin udah ke arah serius banget gitu ya. Udah apa? Udah didatengin ustadz favorit pas ulang tahun, oke Nah, gitu. itu beda. Tapi nggak pengen yang kayak gitu. Siapa tahu jodoh dia ustadz gitu kan. Amin gak sih Kak Ros? Yang nanti kita nggak ada yang tahu ya kan dia menjadi lebih baik gitu. Enggak, aku inget banget dia terakhir waktu duduk di sini kan dia waktu habis putus sama pemain bola itu dia bilang pengennya selanjutnya adalah pengusaha. Ternyata bukan pengennya, emang udah mau pengusaha ya kan. Berarti jangan sekarang udah deket sama ustadz. Amin ya Allah. Oh gitu, kenapa jadi kamu berpikiran pengen deket sama ustadz juga? Nggak mungkin bertambahnya umur kita pengen menjadi lebih baik gak sih? Oh, lucu banget sih dia. Fitnah atau fakta Gea? Sebagai anak bontot banyak yang mikir kamu tuh dimanjain sama orang tua dan kakak-kakak kamu. Tapi ternyata kamu nggak juga begitu. Karena kamu tetap ikut juga berkontribusi untuk memanjakan kedua orang tua kamu justru. Fitnah atau fakta? Fakta. Ya, jadi aku kerja tuh sebenarnya buat shopping mama sih, mama perawatan. Sebenarnya kalau aku tuh nggak neko-neko Karos. Maksudnya aku senengnya di rumah. Aku keluar rumah tuh kayak bener-bener kayak syuting, keluar kota off air. Terus kalau misalnya ke mall juga paling kayak makan doang, nonton bioskop udah gitu. Gitu, jadi kamu hidupnya simpel aja sebetulnya. Nah ini kamu Gea sebagai ya anak perempuan gitu kan, pengen lah. Kalau dulu kan memang dekat beberapa cowok, tapi kan sekarang semakin dewasa semakin tahu nih kamu yang kamu inginkan tuh yang seperti apa ke depannya. Udah kebayang belum sih pengennya yang kayak apa? Untuk kriteria Cowok, pasangan, pasangan. pastinya apa ya? Mungkin dengan bertambahnya umur dia pengen cowok yang memang bertanggung jawab, terus juga royal juga, nggak pelit gitu ya. Karena banyak sekarang cowoknya banyak duit gitu kan, kaya gitu, tapi dia pelit, percuma kan? Betul. pelit ya. terus lalu ya Nggak, kemarin tuh nggak pelit, cuman nggak mampu aja. Nggak bercanda. Ya, harus bisa memanjakan kamu gitu ya. Itu terus habis itu apa lagi yang terpenting selanjutnya? Apa seiman? Yang seiman itu penting ya? Seiman, karena apa ya, itu penting banget ternyata. Karena kadang sekarang tuh anak zaman sekarang kayak oh yaudah kita jalanin dulu aja gitu, siapa tahu salah satu di antara kita bisa ada yang ikut gitu kan. Ternyata bener-bener kayak lagu yang lagi viral ya, Mangu tuh bener-bener itu ya sulit. Ya udah, jadi ini mencari yang lebih cocok, lebih pas lagi gitu ya. Oke, baik. Fitnah atau fakta Gea? Kamu sering dapat undangan makan malam dari pejabat gitu ya. Kemarin dia pokoknya ada ya, banyak lah kalau habis manggung tuh banyak orang yang ingin ngajak kamu makan malam. Bahkan ada yang sampai mau berkenan mengeluarkan 100 juta rupiah buat ketemu kamu. Fitnah atau fakta? Sebentar, 100 juta murah banget. Lebih? Enggak lah, yang 100 juta nyanyi aku aja lebih. Tapi yang model kayak gitu-gitu tuh ada tuh ngajak makan malam bareng. Biasanya itu lewat masuk tuh manajer sih biasanya. Cuman manajer aku udah nge-cut, jadi masuk ke telinga aku tuh enggak masuk ke telinga aku. Enggak masuk ke telinga? Enggak. Kamu nggak mau sama sekali? Walaupun misalnya yang ngajak kamu ketemu makan itu lajang juga gitu, pengen ketemu kamu aja ngobrol. Ya mungkin caranya lebih baik aja kali ya. Mungkin nggak DM Instagram aku apa kayak gimana. Jadi ya mau coba-coba DM Instagram aku aja ya. Oh, sekarang lagi available ya. kita akan ngobrol lagi sama Gea Selebriti, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indo Secret.